Oke, sudah live semua ya di Zoom maupun di Facebook. Oke, selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu yang melalui live Facebook maupun dari Zoom meeting ya, Zoom webinar meeting. Selamat siang Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CG SMB Sekuritas Indonesia. Nah, ini kita hari ini akan membawakan tema yaitu kenali investasi saham dan menjadi investor handal. Nah, nanti akan dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analis dari CGSMB Sekuritas Indonesia di sesi pertama. Lalu nanti di sesi 2 ada mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Digital Business dari CGSMB Sekuritas Indonesia yang nantinya akan membawakan terkait platform CGSMB iTrade dan aplikasi terbaru ya. Kebetulan kita sedang soft launching nih, maksudnya kita lagi bertahap memindahkan nasabah-nasabah lama ke aplikasi terbaru. Tetapi untuk Bapak Ibu nanti apabila membuka account di CGSMB Sekuritas Indonesia, maka Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi terbaru dan nanti kita bisa mendalami aplikasi terbaru kita, terus Bapak Ibu juga akan mendapatkan user guide segala macam nanti jika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu nanti bisa langsung menanyakan ya apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan di sesi pertama maupun sesi kedua. Bapak Ibu bisa langsung menanyakan langsung di kolom Q&A ya maupun di kolom chat yang mengikuti di Zoom webinar. Tentunya nanti kita akan bahas terkait eh, investasi saham dan menjadi investor handal seperti itu. Dan nanti juga di sesi 2 kita akan membahas terkait platform dari CGSMB iTrade. Oke, tak perlu berlama-lama lagi untuk Mas Haji Kurniawan, waktu yang tepat, silakan. Ya, terima kasih Wisnu atas tadi openingnya ya. Dan selamat siang bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang hari ini ya mengikuti join live di Pasti Paham Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan baik teman-teman dan Bapak Ibu yang join ya menghadiri live webinar pada siang hari ini, baik yang di secara Facebook maupun live Zoom ya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu nih. Dan tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan juga teman-teman dan Bapak Ibu, jika misalnya ada pertanyaan, ini bisa aja langsung menuliskan pertanyaannya ya. Misalnya nanti ketika saat pemaparan dalam materinya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut ya. Ini bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang live secara Zoom bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A maupun yang live secara Facebook ya. Ini bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan pada topik siang hari ini kita akan membahas ya bagaimana kita bisa mengenali investasi saham dan di mana investasi saham ini sebagai passive income yang bisa Bapak Ibu bangun dan juga kedepannya harapannya ini bisa menjadi investor yang andal. Dan sebelum itu kita mau berbicara terlebih dahulu nih bagaimana mindset ya, pola pikir orang yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil nih. Nah, jadi di sini diidentifikasikan bahwa orang yang belum berhasil ini adalah orang yang lebih cenderung nih, teman-teman dan Bapak Ibu lebih cenderung menabung ya. Jadi memang kalau misalnya ibarat kalau ingin dapat uang ini ya harus dari pekerja ya. Jadi dari uang yang didapatkan dari bekerja itu digunakan untuk menabung ya. Sehingga ketika misalnya mungkin ada kebutuhan yang mendesak ya, itu sewaktu-waktu bisa digunakan dari hasil menabungnya. Namun mungkin misalnya ya kalau kondisi mungkin lagi kondisi apes maupun kondisi sulit nih ibaratnya mungkin kehilangan pekerjaan ataupun ada sesuatu mendesak ya kebutuhan mendesak. Nah tentunya kalau misalnya nih kehilangan pekerjaan tentunya mungkin sudah nggak punya sumber pendapatan utama nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kondisi seperti kemarin COVID ya mungkin ada beberapa orang yang terdampak. Nah mungkin kalau kehilangan sumber pendapatan utama, nah tentunya hal ini akan sulit ya untuk bisa misalnya memenuhi kebutuhan bulanannya dan yang lainnya. Kalau
hanya mengandalkan uang pendapatan dari gaji nih teman-teman. Nah mungkin kalau orang yang sudah berhasil, ini orang yang selangkah lebih maju ya, selangkah lebih maju dalam arti selain orang ini punya aktif income, misalnya dari bekerja ataupun dari berwirausaha ya, berwira swasta, orang yang sudah berhasil cenderung selangkah lebih maju melakukan sesuatu dengan berinvestasi ya. Jadi bermacam-macam investasinya, mulai mungkin ada yang memiliki aset ataupun punya properti untuk disewakan dan yang lainnya. Dan tentunya orang yang sudah berhasil dengan melakukan investasi ini nggak bergantung dengan satu pendapatan aja nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya punya active income, tapi juga di sisi lain juga punya passive income ya, dari hasil investasi, dari aset yang dimiliki. Nah, jadi ibaratnya orang yang sudah berhasil ini adalah punya passive income, dan passive income ini akan bekerja untuk dia nih, untuk bekerja mencari uang ya, mendapatkan keuntungan, dan ini nggak harus didapatkan dari harus bekerja ya. Jadi so far kalau ada kondisi yang sulit nih, ibaratnya mungkin kehilangan pekerjaan dan lainnya, orang yang sudah berhasil ini bisa tetap punya pendapatan ya. Jadi nggak bergantung dari pendapatan aktif secara utama, tapi juga punya ibaratnya passive income ya. Jadi ini yang bisa menjadi cadangan ketika sewaktu-waktu ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi so far perbedaannya adalah orang yang belum berhasil adalah orang yang cenderung bekerja untuk uang, dan orang yang sudah berhasil ini adalah orang yang selangkah lebih maju ya, yang dia mempergunakan misalnya kelebihan uangnya untuk membelikan sebuah aset untuk berinvestasi, dan dari hasil investasinya itu bisa menghasilkan uang yang bekerja untuk dia. Nah, tentunya saya berharap teman-teman dan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada siang hari ini adalah orang-orang yang ingin berhasil ya, orang-orang yang ingin berhasil, dan ibaratnya ke depan nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa membangun passive income dengan berinvestasi saham, sembari Bapak Ibu tetap aktif ya, tetap aktif beraktivitas, misalnya ada yang bekerja kantoran ataupun mungkin berwirausaha seperti itu. Nah, jadi so far dalam berinvestasi kita harus selangkah lebih maju ya teman-teman. Jadi kita harus gimana caranya kita mungkin bagi teman-teman yang mungkin udah punya passive income ya ibaratnya. Nah, mungkin yang belum, ini adalah teman-teman untuk passive income yang belum ya. Mungkin yang udah tadi active income, yang mungkin sekarang belum adalah passive income. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah contoh nih teman-teman, adalah siklus ya, dari namanya orang yang takut akan nggak punya uang. Jadi diibaratkan di sini adalah karena takut nggak punya uang ya, jadi ibaratnya seorang ini bekerja keras untuk bekerja ya, dan juga mengharapkan di akhir bulan ini mendapatkan gaji ya dari pekerja tersebut. Nah, jadi dari hal tersebut, nah karena dia sudah bekerja keras dan juga dia bisa mendapatkan gaji ya ibaratnya di akhir bulan. Nah, tentunya apa yang diterima ya, pendapatan yang diterima di akhir bulan itu bisa membayar ya semua kebutuhan maupun keinginan ya. Mungkin mulai dari membayar tempat tinggal, membayar misalnya tempat bayar listrik, terus untuk ongkos transportasi, untuk biaya makan dan yang lain-lainnya, dan mungkin kalau ada sisa mungkin sejenak memenuhi keinginan ya, misalnya mungkin HP-nya ini udah lama, terus pengen ya membeli HP yang lebih baru, yang lebih canggih, yang lebih cepat ya, ataupun juga misalnya kendaraan ataupun hal-hal mewah yang lainnya. Nah, namun mungkin kalau kita pikir-pikir nih teman-teman, memang pendapatan yang kita terima per bulan ini nggak semuanya ya, ini bisa memenuhi keinginan kita ya. Mungkin kebutuhan mungkin ini masih bisa make sense ya, masih bisa kita penuhi dari gaji atau pendapatan yang kita terima. Namun mungkin keinginan kita, nah tentunya ini nggak akan ada habis-habisnya nih kalau kita turutin ya. Nah tentunya mungkin beberapa orang supaya tetap bisa
terpenuhi ya keinginannya, misalnya mungkin gadget handphone yang terbaru ataupun misalnya pun tren mode fashion yang selalu up to date ya saat ini, maupun kendaraan-kendaraan yang mewah. Nah, tentunya mungkin kalau ini nggak dipenuhi semuanya dari gaji kita yang dapatkan, nah mungkin orang cenderung untuk berhutang, baik mencicil ataupun kartu kredit. Nah mungkin dari hal ini membuat orang itu terus-menerus ya takut nggak punya uang, karena kalau misalnya kalau nggak punya uang bulan depan, nah nanti gimana nih bayar uang cicilannya. Dari hal itu terus akan terus-menerus ya, terus-menerus akan muter-muter nih ibaratnya ya, menjadi ibaratnya ini lingkaran setan yang kalau kita nggak segera keluar, nah kita akan terus-terusan terjebak di dalam siklus tersebutnya. Jadi so far mungkin teman-teman mulai saat ini nih, teman-teman ini bisa mulai untuk melek investasi ya ibaratnya. Jadi dari ketika misalnya teman-teman mulai berinvestasi ini, teman-teman walaupun mungkin agak sedikit mengerem ibaratnya menahan nafsu untuk memenuhi keinginan, tapi ibaratnya ketika teman-teman ini mulai berinvestasi, nah ibaratnya nanti hasil dari investasinya insya Allah ke depan ini bisa mungkin mewujudkan impian teman-teman, misalnya mungkin secara jangka pendek ya, mungkin yang lebih positif ya, misalnya produktif ingin merencanakan pernikahan ataupun membeli rumah dan yang lain-lainnya. Jadi memang lebih positif dan nggak hanya untuk konsumtif aja nih teman-teman ibaratnya kan, karena memang kita nggak hanya untuk hidup hari ini aja nih. Jadi so far kita dalam mengelola pendapatan kita ini alangkah bijaknya ya, kita lebih bijak dan nggak hanya untuk dihabiskan untuk konsumtif semata ya. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang bisa kita tanyakan nih ke diri kita masing-masing ya, apakah kita masih terus-menerus nih masih berada ya di jebakan orang yang ibaratnya belum berbebas ya secara finansial, dan masih berapa lama kita masih terus-menerus ada di siklus tersebut. Nah, jadi fakta yang membuktikan bahwa relatively usia teman-teman dalam bekerja ini sampai batasnya sekitar 60 tahun ya, mungkin average-nya ini di sekitar 55 tahun. Nah mungkin kalau dari muda sampai 55 tahun kita terus-menerus ya dalam ibaratnya jebakan rat race yang kita terus diperbudak oleh uang. Nah asumsinya kapan nih atau dari mana ya kira-kira ketika pensiun nanti sumber pendapatan kita ya, atau bagaimana kita untuk membiayai masa pensiun kita nih. Nah, mulai dari itu teman-teman ya sejak dini ini diperlukan untuk investasi ya. Jadi ketika nanti sudah pensiun nih ibaratnya, teman-teman ini nggak harus capek-capek nih untuk misalnya bekerja seperti itu. Nah, mungkin saya edit lagi. Nah, ya, jadi nah ibaratnya mungkin teman-teman mungkin walaupun yang mungkin masih sejak dini masih muda ya, ataupun mungkin masih usia-usia produktif ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan sejak dini untuk mulai investasi ya, ibaratnya mungkin kapan tepatnya waktu untuk berinvestasi adalah sejak dini ya. Walaupun mungkin ibaratnya telat, namun kalau teman-teman udah bisa mulai saat ini, nah teman-teman better bisa mulai sejak dini saat ini juga untuk berinvestasi. Jadi ibaratnya teman-teman bisa mencicil dari investasi, teman-teman bisa mencicil misalnya biaya-biaya ke depan ya, misalnya untuk biaya secara jangka pendek maupun tadi jangka panjang ya, untuk bagaimana nih untuk mencicil ya, mengamankan kebutuhan-kebutuhan ketika nanti sudah masuk pensiun. Karena mungkin kalau di masa pensiun ini relatively biaya yang dibutuhkan atau misalnya untuk membiayai kehidupan sehari-hari ataupun memaintain kesehatan seperti membeli suplemen dan sebagainya. Jadi itulah yang hal yang penting ya, mengapa kita perlu investasi ya, di mana kita juga harus mempersiapkan masa pensiun kita supaya lebih tenang dan sejahtera. Nah, namun juga mungkin ketika teman-teman mulai investasi ya, tentunya memang
di masyarakat beredar memang tentunya banyak orang yang atau pihak-pihak yang menawarkan investasi. Nah, tentunya memang investasi yang ditawarkan ini nggak semuanya ini legal dan resmi ya. Dan tentunya teman-teman ketika mulai investasi ini juga harus pintar juga nih, harus pintar dalam arti cerdas ya, memilih instrumen investasi mana yang benar-benar ini legal dan ini bisa positif nih bagi teman-teman. Nah, jadi sebelum itu teman-teman juga harus tahu ya mengenali ciri-ciri investasi bodong. Nah, jadi ciri-ciri investasi bodong biasanya adalah menjanjikan ya return yang besar atau keuntungan yang besar ya tanpa memberikan edukasi bagaimana resikonya yang terjadi. Dan kemudian dari proses bisnisnya itu nggak jelas ya, mungkin dari segi bisnis modelnya, kemudian alur bisnisnya itu seperti apa, itu memang nggak jelas. Nah, itu hati-hati waspadai, mungkin itu terkait dengan investasi bodong. Dan tentunya juga terkait legalitas, tentunya itu menjadi hal yang penting ya untuk berinvestasi. Karena ibaratnya kalau kan ini uang yang teman-teman alokasikan nih untuk investasi, ibaratnya kalau ini nggak ada legalitasnya. Nah, ketika nanti ada apa-apa, teman-teman nggak tahu nih perlindungan hukumnya seperti apa, payung hukumnya seperti apa, dan pastinya ketika mau berinvestasi, pastikan instrumen investasi tersebut terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangannya sebagai regulator. Dan kemudian biasanya untuk investasi bodong, biasanya ini menggunakan skema-skema Ponzi atau yang related dengan MLM ya. Jadi misalnya mendapatkan fee gitu ya kalau misalnya merekrut nasabah ataupun orang baru, nah seperti itu. Jadi itulah yang bisa diwaspadai untuk teman-teman misalnya ya supaya terhindar dari investasi bodong. Nah, jadi memang investasi itu nggak selamanya, nggak selalu ini menjanjikan keuntungan ya. Jadi memang investasi memang ada risikonya. Jadi so far biasanya orang yang bisa terjebak ya investasi bodong biasanya karena ingin cepat kaya secara instan, dan juga memang perlunya ya literasi keuangan dalam berinvestasi. Makanya teman-teman yang mengikuti kelas Pasti Paham Investasi hari ini semoga bisa mendapatkan literasi keuangan dan investasi yang tepat ya, supaya ibaratnya nggak bisa nih ibaratnya terjerat ya oleh investasi bodong. Dan khususnya nanti ketika sudah mengikuti kelas Pasti ini, teman-teman bisa melanjutkan untuk bisa mulai investasi ini. Nah, berikutnya adalah cash flow quadrant ya. Jadi di sini adalah membedakan bagaimana orang yang aktif income dan passive income. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah bekerja nih atau mungkin punya usaha tertentu ya. Nah, mungkin ini udah punya active income ya. Nah, mungkin yang belum adalah passive income. Nah, passive income ini ada dua flow ya. Yang satu adalah dia memiliki salah satunya dengan memiliki sebuah perusahaan yang besar. Nah, tentunya dari perusahaan yang besar ini ketika perusahaannya ini jalan running ya, bisnisnya ataupun produk dan biasanya ini dipakai banyak orang, dan tentunya ini akan memberikan keuntungan dan pundi-pundi keuntungan pendapatan ya bagi teman-teman. Nah, namun memang nggak semuanya orang punya modal yang besar untuk membuat sebuah bisnis ya, big business. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa membangun sebuah big business, nah teman-teman juga bisa membangun passive income dengan sebagai investor ya. Dan juga untuk berinvestasi saham di Indonesia nih teman-teman, ini nggak harus dengan modal yang besar. Ibaratnya dengan 0 rupiah teman-teman udah bisa menjadi investor saham nih, bisa mulai berinvestasi. Ya, jadi nggak ada alasan untuk teman-teman menunda ataupun nggak mau nih untuk berinvestasi, karena teman-teman dengan dana 0 rupiah teman-teman ini bisa mulai berinvestasi saham saat ini sejak ini sekarang ini juga. Jadi teman-teman nanti setelah mengikuti kelas Pasti ini ya, teman-teman langsung buka rekening saham di CJCMB Sekuritas Indonesia untuk langsung praktek ya bagaimana mulai investasi saham itu seperti apa. Nah, kita lanjut nih bincang-bincang mengenai investor. Nah, di sini adalah salah satu ya investor yang sukses ya di dunia. Nah, di sini bernama Warren Buffett. Ya, beliau merupakan salah satu atau ketua ya dan CEO Berkshire Hathaway.
di mana kekayaannya networknya ini per Desember 2019 ini mencapai 90 miliar US dollar ya. Membuatnya ini menjadi salah satu investor terkaya di dunia. Nah, di mana Warren Buffett ini juga bisa kaya ini dengan investasi saham nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu jangan khawatir ya, misalnya wah investasi saham ini bagus apa enggak ya. Jadi Warren Buffett-nya sudah membuktikan ya bahwa beliau bisa menjadi sekaya sekarang ini dengan investasi saham. Jadi so far Bapak Ibu misalnya yang ingin menjadi kaya ini bisa mengikuti jejak langkah dari Warren Buffett menjadi salah satu orang terkaya juga dengan berinvestasi saham ya. Dan tentunya ini dilakukan secara konsisten dan disiplin. Nah, jadi ibaratnya di sini nih teman-teman, nah mungkin teman-teman punya dana nganggur ya, dana nganggur ataupun dana yang nggak kepake ya. Nah, ibaratnya teman-teman mungkin sekitar 1-2 juta. Nah, mungkin teman-teman pengen beli sepeda nih. Nah, sepeda sekitar 1-2 juta ya. Nah, tentunya mungkin kalau sekitar tahun depan atau mungkin ibaratnya dalam bulan ke depan mungkin teman-teman wah ada kebutuhan mendesak nih dan mungkin duit itu lagi pas-pasan ya. Nah, ini ada sepeda nih. Nah, tentunya mungkin ketika teman-teman ada kebutuhan mendesak, ingin sepedanya dijual kembali, nah mungkin nilainya mungkin udah menurun ya. Mungkin karena ada depresiasi dan sudah terpakai dan yang lainnya yang membuat nilainya menjadi turun. Nah, dari hal tersebut tentu teman-teman secara nilai uang itu pasti ibaratnya rugi ya. Ibaratnya kan karena ada depresiasi, jadi ketika dijual mungkin nilainya sudah berkurang nih dari ketika teman-teman membeli. Nah, namun kalau teman-teman mulai berpikir selangkah lebih maju, ibaratnya tadi uang yang nganggur tadi dialokasikan untuk instrumen investasi ya. Dan tadi ibaratnya 1-2 juta itu tiap bulan rutin dilakukan. Nah, dengan teman-teman memilih saham yang tepat, ini kalau dilakukan secara rutin dan disiplin ya selama 5 tahun, ini teman-teman bisa berpotensi ya, returnnya ini mencapai senilai dari All New Camry yang terbaru ya. Jadi ini adalah salah satu potensi wah menarik sekali ya, di mana ketika berinvestasi saham yang tepat, teman-teman bisa berpotensi mendapatkan return yang lumayan tinggi ya. Seperti itu, asalkan memilih sahamnya yang tepat seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa mulai misalnya mewujudkan misalnya keinginan ataupun tujuan jangka pendek maupun jangka panjang melalui investasi saham. Dan di sini adalah dasar pola pikir investasi yang baik ya. Nah, di sini adalah biasanya investor ini adalah kebanyakan ya ini karena mungkin kurang pede, biasanya memberikan modalnya untuk dikelola pihak lain. Nah, sebenarnya memang kemungkinan, tapi kalau ini terjadi biasanya result yang didapatkan ini kurang maksimal nih teman-teman dan Bapak Ibu dibandingkan kalau investor itu sendiri yang langsung ya mengelola dananya ke investasi saham. Dan selanjutnya adalah investor yang biasanya belum mau belajar ya, mungkin karena wah investasi itu sulit, harus berbicara tentang keuangan atau apa. Nah, mungkin ini nggak selamanya benar nih. Dan saya harap dan saya yakin ya Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini adalah investor yang sedang belajar maupun investor yang sudah belajar ya tentang investasi. Dan selanjutnya adalah investor yang berpikir bahwa ketika mulai berinvestasi itu harus punya uang yang besar ya, uang yang banyak. Nah, sebenarnya ini juga nggak benar juga yang tadi saya sempat utarakan ya, bahwa teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan dana yang seminimal mungkin ya, bahkan teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan dana 0 rupiah ya. Jadi mungkin nggak benar juga mindset bahwa kalau investasi saham itu harus ratusan juta, mungkin ratusan miliar dan lain, itu nggak benar. Jadi teman-teman bisa mulai dengan investasi ini ibaratnya dengan mulai dari 0 rupiah ya. Jadi itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Dengan uang berapapun yang teman-teman miliki, nggak ada alasan teman-teman untuk nggak mulai investasi.
Nah, selanjutnya next adalah konsep inflasi. Nah, tentunya ini menjadi salah satu alasan yang paling penting ya, mengapa kita harus investasi. Ya, nah, di mana konsep inflasi ini relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita membeli kebutuhan kita dan yang lainnya nih. Nah, jadi kalau kita lihat nih inflasi yang terjadi ya teman-teman adalah inflasi biasanya ini relate dengan kenaikan harga dan kenaikan barang dan jasa ya yang terjadi di lapangan. Nah, apakah kenaikan harga dan barang itu sejalan nggak sih? Apakah kalau harga dan barang di lapangan itu naik, apakah nilai uang kita itu ikutan naik nih? Nah, kalau kenyataannya memang kalau terjadi inflasi ya harga naik, nilai uang kita malah nggak ikut naik, walaupun kalau naik pun masih kalah jauh nih dibandingkan dengan nilai inflasi itu sendiri. Jadi so far kalau kita hitung-hitung nih teman-teman antara inflasi dan nilai uang kita, kalau kita hanya nggak ngapa-ngapain, ibaratnya mungkin kalau kita mungkin nggak melakukan investasi, nah di mana nilai uang kita yang kita miliki ya, ini lambat laun nggak kerasa, ini akan tergerus nih teman-teman, terkikis oleh yang namanya inflasi. Nah, buktinya apa? Nah, kalau kita lihat nih, dari tahun ya, tahun 2010 dan sekitar tahun 2020 ya, ini perbedaan dari 10 tahun yang lalu, ini kalau kita beli ya, beli ini mie instan ibaratnya mie instan apapun ya, mungkin di tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu ini rata-rata harganya masih Rp1.000 ya. Nah, mungkin sekarang di tahun 2020-an ini harga per piecesnya mungkin udah nyampe menyentuh level 3.000 ya. Nah, mungkin dari hal ini ya, secara sederhana kita melihat bahwa terjadinya inflasi ya, walaupun memang secara jangka pendek kita nggak ngerasa, tapi kalau secara jangka panjang itu kerasa banget loh teman-teman. Nah, naiknya udah hampir 2 kali lipat ya. Nah, kalau kurang lagi ada lagi nih teman-teman. Nah, mungkin uang 100.000 nih ibaratnya ya teman-teman, di hari ini ya, teman kita semua sama-sama hari ini pegang uang 100.000 ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan ya, di 10 tahun yang lalu uang 100.000 itu kita pergi ke supermarket ataupun pasar tradisional, nah mungkin untuk membeli kebutuhan makan ya, kebutuhan pokok kita sehari-hari, mungkin itu untuk misalnya untuk satu rumah ya, mungkin 3 sampai 5 orang, itu bisa mungkin untuk 1-2 minggu ya, di 10 tahun yang lalu ya, misalnya beli beras, beli ibaratnya telur, beli sayuran, dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu masih bisa cukup untuk 2 minggu ya, di 10 tahun yang lalu ya. Nah, mungkin kalau kita bawa sekarang ke pasar tradisional ataupun pasar yang modern market ya. Nah, uang 100.000 mungkin sekarang untuk beli beras saja itu mungkin udah habis ya. Mungkin beli beras sama telur, nah mungkin itu nggak nyampe untuk 1 minggu nih ibaratnya untuk rumah tangga 3 sampai 5 orang ya. Nah, dari hal tersebut ya, dari study case tersebut itu menunjukkan bahwa inflasi itu dari secara jangka panjang ya, itu cukup mengkhawatirkan ya, atau ini cukup meningkat ya kenaikannya ya, dibandingkan mungkin kalau dari tingkat pendapatan yang kita terima, nah mungkin itu kenaikannya mungkin lebih tinggi dari inflasi ya. Nah, jadi kita lihat dari data tahun 2009 hingga 2019, memang inflasi ya itu relatif ini lebih tinggi ya, sekitar 4% ya, dari dibandingkan bunga tabungan ya. Bunga tabungan itu sekitar nggak nyampe 2% nih teman-teman. Jadi so far kita lihat ada defisit ya sekitar 2,87% dari nilai uang yang kita miliki ya. Jadi ibaratnya nilai uang kita itu berkurang ya, bukannya bertambah malah berkurang ya, sekitar 2,84%. Nah, kira-kira apa nih solusinya ya untuk bisa menangkal inflasi yang dimana ini akan menggerogoti nilai uang kita, yaitu solusinya adalah salah satu-satunya adalah dengan melakukan investasi sejak dini ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman ibaratnya nggak tergerus terus-menerus uangnya dengan inflasi,
Nah, dengan investasi teman-teman bisa mulai ibaratnya minimal menjaga nilai uang teman-teman dan Bapak Ibu nggak tergerus oleh inflasi. Nah, kalau teman-teman bisa memilih saham yang tepat dan secara konsisten dilakukan ya secara rutin, nah mungkin lebih upgrade lagi, nggak hanya menjaga nilai uang yang teman-teman Bapak Ibu miliki, tapi juga bisa mendapatkan cuan ya, dapat memberikan keuntungan dari gain investasinya, dan ke depan juga kalau ini bisa mendapatkan cuan, ini juga bisa memenuhi atau ya mewujudkan impian teman-teman dan Bapak Ibu yang baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari hal tersebut ya, nah kalau kita tarik rata-rata inflasi sekitar 5-10 tahun terakhir ya, ini berada di angka 4%. Nah, supaya inflasi ini kita bisa maintain dari dalam arti bisa menjaga nilai uang kita supaya nggak tergerus oleh inflasi. Kira-kira untuk mengimbanginya kita harus investasi di mana nih teman-teman. Nah, ini data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan return dari investasi ya, dari beberapa instrumen investasi. Ini adalah kalau teman-teman ibaratnya tadi memegang uang Rp100.000 dan itu dialokasikan ke beberapa instrumen investasi di tahun 2008. Nah, inilah hasilnya ya dari Bursa Efek Indonesia, yaitu di tahun 2021 ya, di akhir Desember kemarin, investasi saham ini memberikan return sebesar 374% atau nilainya menjadi Rp475.000, obligasi negara menjadi Rp192.000, deposito menjadi Rp165.000. Kemudian emas disusul, ini masih ada cuan Rp116.000, dan terakhir tabungan ya, harapannya masih bisa untung, malah ambles nih, malah menjadi Rp87.000. Nah, kenapa nih teman-teman tabungan ini bukannya harapannya bisa meningkat ya, nilainya malah turun nih. Nah, itu alasannya adalah kalau kita nabung, ibaratnya nabungnya cuma Rp100.000, berapa juta ataupun berapa puluh juta ya, nah mungkin mungkin di bawah 10 juta lah ibaratnya ya. Nah, mungkin untuk tabungan apa namanya, bunga tabungan yang diberikan oleh bank, nah itu tentunya masih lebih tinggi ya dibandingkan dari fee bulanan yang dibebankan oleh bank. Jadi mungkin ibaratnya kalau pepatah zaman dulu, misalnya menabung itu pangkal kaya, itu nggak selalu benar ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nabungin masih dalam jumlah kecil, nah itu mungkin nggak akan cukup untuk bisa menangkal laju inflasi ya. Jadi supaya teman-teman masih tetap bisa menjaga nilai uang dari inflasi, teman-teman nggak hanya dengan menabung aja, tapi juga teman-teman harus mulai melek investasi. Nah, jadi terlihat ya, jadi teman-teman dengan mulai nggak hanya menabung aja, tapi harus mulai berinvestasi ya. Karena dengan berinvestasi, walaupun secara jangka panjang lika-likunya ada penurunan ya, ada naik turunnya, tapi kalau teman-teman melakukannya secara jangka panjang, tentunya ini return-nya paling tinggi ya, investasi saham dilakukan ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak ada alasan nih teman-teman untuk nggak berinvestasi, dan investasinya di mana? Ini investasinya di investasi saham, karena kita bandingkan dengan instrumen yang lainnya, saham memberikan return yang paling tinggi secara jangka panjang. Nah, next, memang kalau kita tadi membahas ya, memang investasi saham itu tentunya memang ada gejolak naik turunnya, dan juga hal itu juga diwarnai dari sentimen-sentimen yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan Indonesia. Nah, tentunya apa sih yang mempengaruhi IHSG saat ini? Nah, katalis penggerak IHSG saat ini adalah dari kenaikan harga komoditas. Nah, tentunya karena ada konflik dari Rusia Ukraina, karena mereka juga salah satu produser ya dari misalnya gandum, oil, terus kemudian coal dan yang lainnya, gas. Nah, tentunya mungkin ini menjadi katalisasi mengapa harga komoditas ini naik.
Nah, kemudian juga dari hal tersebut ini juga mengindikasikan potensi kenaikan inflasi ya dari pemulihan daya beli. Nah, kemudian juga hal itu juga akan melihat bagaimana potensi pertumbuhan dari GDP dan juga kalaupun supaya kenaikan inflasi ini nggak terus naik tinggi, nah tentunya juga ada risiko dari kenaikan suku bunga. Tentunya kalau ada risiko kenaikan suku bunga, nantinya juga ini akan mempengaruhi ya asing untuk inflow maupun net flow ya, ataupun flow arus inflow asing ke equity ataupun pasar saham di Indonesia. Dan kita melihat bahwa kalau kasus COVID ini terus melandai, kita bisa bisa lanjut sukses transisi ke fase endemik. Nah, next juga apa sih keuntungan ketika kita berinvestasi saham? Nah, yang salah satunya adalah capital gain ya, capital gain ataupun selisih harga beli dan jual saham. Nah, tentunya misalnya ibaratnya contoh kalau teman-teman membeli sebuah saham ya hari ini, ibaratnya saham ABCD nih. Saham ABCD hari ini teman-teman beli di harga 1.500 ya per lembar sahamnya. Nah, tentunya karena ke depan result atau laporan fundamental perusahaan itu bagus ya dan konsisten mengalami pertumbuhan, nah tentunya ini juga akan inline dari pergerakan harga sahamnya. Nah, katakan di result selanjutnya ya, misalnya 3-6 bulan ke depan itu harga sahamnya naik nih teman-teman. Harganya naik dari yang sebelumnya 1.500 menjadi 1.850. Nah, dari selisih tersebut ya Rp350 itu adalah selisih ya dari harga kenaikan saham ya. Nah, tentunya mungkin kalau wah udah cuan nih, nah, tentunya teman-teman boleh untuk merealisasikan keuntungannya atau gainnya dengan menjual sahamnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menjualnya, nah selisih dari angka tersebut itu adalah menjadi capital gain. Nah, selanjutnya adalah keuntungan yang lainnya dari investasi saham adalah pembagian dividen. Nah, tentunya memang beberapa emiten yang memperoleh keuntungan ya, keuntungan yang secara konsisten dalam pertumbuhan laba dan result fundamentalnya. Ini juga membagikan sebagian keuntungan dari laba bersihnya ke pemegang saham. Nah, ini seberapa besar porsinya berdasarkan bagaimana porsi investasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya adalah dapat memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Nah, jadi teman-teman dengan berinvestasi saham, teman-teman juga ikut ya atau turut memiliki bisnis dari suatu perseroan. Nah, contohnya ibaratnya teman-teman membeli saham Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, walaupun teman-teman membelinya dengan satu lot ya, saham Bank Rakyat Indonesia, nah, teman-teman bisa dikatakan menjadi salah satu pemilik bisnis ya atau perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia. Walaupun kalau kita lihat harga sahamnya masih relatif terjangkau ya, per lembarnya masih Rp4.000. Nah, teman-teman kalikan aja ini satu lotnya itu Rp100 ya. Jadi teman-teman bisa membeli atau memiliki saham atau bisnis perusahaan Bank Rakyat Indonesia dengan modal ini Rp400.000 nih, ibaratnya seperti itu ya, hampir kayak mau nabung aja ya. Jadi nggak hanya nabung aja, teman-teman juga bisa memiliki bisnisnya ya dengan teman-teman membeli saham perusahaannya seperti itu. Nah, tadi hanya contoh aja ya, jadi nggak tetap disclaimer on ya, jadi nggak ada misalnya rekomendasi ataupun ajakan untuk misalnya membeli saham tertentu ya, ataupun tadi membeli saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah likuiditas yang tinggi. Jadi ibaratnya teman-teman kalau sewaktu-waktunya ada kebutuhan yang mendesak dan teman-teman ingin mencairkan ya nilai uang yang ada di kepemilikan sebuah saham, teman-teman bisa secara real time untuk menjual atau membelinya ya. Asalkan ada pembeli maupun penjualnya. Jadi karena likuiditas yang tinggi, teman-teman ini menjadi salah satu keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, selanjutnya adalah pajak yang rendah dan juga final. Ini juga menjadi salah satu keuntungan dari investasi saham. Dan yang terakhir adalah diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir asal perseroan ataupun sebuah saham ya, bisnis ataupun instrumen investasi itu diawasi dan diatur oleh OJK. Nah, teman-teman nggak usah khawatir
apakah instrumen investasi itu mungkin legal atau enggak ya, ataupun mungkin investasi bodong ya, asalkan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, berikut adalah konsep dasar dari saham, kenaikan saham ya. Nah, jadi ibaratkan di sini adalah Pak Bejo ini memiliki keinginan ya, atau niat untuk mendirikan sebuah usaha bakso, dan ini Pak Bejo ini butuh modal 8 juta ya. Namun dari hal ini Pak Bejo masih ada keterbatasan dana ya. Jadi Pak Bejo hanya punya dana 1 juta rupiah, dan untuk bisa menggenapkan 8 juta rupiah itu, Pak Bejo akhirnya coba deh memberanikan niat untuk mengajak 7 temannya ya, untuk masing-masing bisa menanamkan modal 1 juta rupiah masing-masing. Jadi setelah mereka yakin ya, teman-temannya yakin karena Pak Bejo ini jago masak nih. Jadi jebolan dari restoran terkemuka nih di hotel ya, di ibu kota. Nah, jadinya mereka yakin confidence ke depan mungkin kalau Pak Bejo bikin usaha bakso ini bisa sukses ya. Nah, alhasil bisnis Pak Bejo akhirnya running ya, berjalan, dan seiring dengan berjalannya bisnis Pak Bejo dan karena baksonya enak ya, banyak orang yang makan, silih berganti membelinya, dan akhirnya nilai dari bisnisnya itu berkembang ya, berkembang menjadi 2 kali lipat, jadi sebesar 16 juta rupiah. Nah, dari hal tersebut masing-masing ini punya keuntungan yang dari sebelumnya ini 1 juta ini menjadi 2 juta. Nah, dari konsep kenaikan hal ini ya, kenaikan nilai bisnis ini, nah teman-teman Pak Bejo maupun Pak Bejo itu sendiri ini bisa aja nih merealisasikan keuntungannya dengan menjual sebagian ataupun seluruhnya saham yang dimiliki ke masyarakat ataupun orang lain. Nah, jadi hal itu salah satu gambaran nih teman-teman dan Bapak Ibu, bagaimana sih konsep dasar kenaikan dari harga saham ya, ataupun juga perdagangan saham seperti itu. Nah, juga saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman, jika ada pertanyaan, ini jangan sungkan-sungkan dan malu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Ini yang live ya secara Zoom maupun juga live secara Facebook ya, dan ini nanti setelah materi pada siang hari ini kita akan langsung membahas ya Q&A yang masuk ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh nih teman-teman bagi pertumbuhan ya, contoh dari pertumbuhan saham blue chip ataupun saham yang liquid ya secara jangka panjang. Nah, digambarkan ini adalah salah satu ya, ini kami mengambil contoh dari saham Bank Sentral Asia ataupun BCA. Nah, tentunya Bapak Ibu dan teman-teman nggak asing nih dengan salah satu emiten ini. Ya, jadi kalau kita lihat emiten Bank BCA ini pertama kali IPO ya, atau listing ini di Bursa Efek Indonesia ini tahun 2020. Nah, maksudnya tahun 2000 ya, maksudnya tahun 2000, dan kalau kita melihat sekarang ya ke depan ini sudah hampir 22 tahun ya Bank BCA ini berdiri. Nah, kalau kita bandingkan pada saat IPO ataupun listing ini harga saham ini masih sekitar di bawah 2.000 ya, atau sebesar 1.400 dengan kapitalisasi pasarnya 927 miliar rupiah. Nah, kalau kita menilik saat ini, saham Bank BCA ini per 6 Juni ya, 6 Juni 2022 harga sahamnya ini per lembarnya udah mencapai 7.600 ya, atau karena ada efek stock split, kalau masih normal ini setara dengan 38.000 rupiah. Nah, jadi bandingkan pertumbuhannya ya, pertumbuhan harga sahamnya dari yang sebelumnya hanya 1.400 sekarang udah setara senilai 38.000 rupiah. Wow, itu sangat tinggi sekali ya pertumbuhannya, dengan dalam 20 tahun terakhir ya, kisah suksesnya ini udah hampir naik hampir 25 kali ya, atau secara tahunannya ini tumbuh 23,6%. Sehingga menempatkan Bank BCA mempunyai kapitalisasi pasarnya hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah. Nah, jadi hal ini contoh nih teman-teman yang bisa kita petik ya, bahwa ketika teman-teman bisa memilih dan kira-kira menempatkan dananya ya di perusahaan yang tepat,
Nah, tentunya teman-teman bisa bandingkan nih. Mungkin kalau dulu nih, wah kalau dulu tahu Bank BCA bisa tumbuh sebesar ini, wah mungkin tahun 2000 mungkin saya bisa nih mulai terus investasi di Bank BCA dan gak diambil-ambil ya. Tentunya mungkin kalau sekarang dilihat nilai investasinya berapa, mungkin udah pensiun dini nih ibaratnya ya. Nah, mungkin kita nggak tahu nih tiba-tiba kita melihat Bank BCA ini sekarang udah mature. Nah, tentu saatnya teman-teman saat ini ya mungkin bisa melihat peluang-peluang saham-saham yang lainnya ya yang kira-kira masih oke, yang secara jangka panjang ya dan relatif masih murah. Dan itu bisa menjadi peluang teman-teman ya, peluang teman-teman dalam arti berinvestasi saham secara jangka panjang. Karena memang kita melihat ketika kita melihat salah satu contohnya investasi jangka panjang di Bank BCA, teman-teman akan menikmati ya pertumbuhan yang cukup tinggi ya seperti itu. Nah ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh ketika bagaimana saham blue chip ini secara jangka panjang ini bertumbuh. Nah, selain itu adalah di sini adalah range investasi ya, profil investasi yang teman-teman bisa alokasikan untuk investasi saham. Nah, untuk usia-usia produktif di range 20 hingga 30 tahun, nah biasanya ini butuh ya, biasanya dominan adalah orang-orang produktif yang mungkin mau mempersiapkan menikah ya, ataupun beli rumah. Nah, investasi yang bisa teman-teman alokasikan ini sebesar 60-70% dari total pendapatan per bulannya. Dan untuk next yang 30 hingga 40 tahun ini biasanya udah mulai yang menikah ya, dan mulai ada butuh kebutuhan pendidikan anak ataupun melahirkan dan yang lainnya ya. Tentunya alokasi investasi yang disarankan ini bisa di range 30 hingga 50% dari total penghasilan per bulan. Dan usia 40 hingga 50 tahun ini bisa untuk dibangun untuk mulai ya, tabungan untuk mulai membangun usaha sendiri atau menjadi entrepreneur ya, supaya nanti ketika memasuki usia pensiun teman-teman udah punya bekal ya untuk mendapatkan untuk biasa membiayai kebutuhan ketika pensiun. Nah, alokasinya memang ini agak sedikit moderat di range 20 hingga 30% dari pendapatan bulanan. Nah, untuk yang udah mendekati transisi pensiun atau usia 50 tahun ke atas, nah biasanya ini adalah yang dipenuhi adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Alokasinya ini lebih konservatif sekitar 10 hingga 20% ya dari pendapatan per bulan untuk investasi. Nah, selanjutnya adalah ketika berinvestasi ya, kan tentunya teman-teman ingin mendapatkan gain ya, mendapatkan gain dan kalau bisa ini dalam waktu yang secepat mungkin dan setinggi mungkin kalau ibaratnya ya. Nah, namun mungkin apa sih ya refleksi yang kita bisa dapat ya dalam berinvestasi? Apakah kita hanya mendapatkan keuntungan dengan hanya menjual saham yang kita miliki atau gimana nih? Nah, jadi adalah ketika kita investasi ya, dalam beberapa kasus ini bisa jadi ya, karena secara psikologis ketika harga saham yang kita miliki ini sudah naik ya, naik yang lumayan tinggi, nah tentunya juga masih ada kekhawatiran bagi kita, wah kira-kira ke depan ini harga sahamnya masih kuat naik nggak ya? Nah, jangan-jangan nanti turun koreksi. Nah, jadi lah mending jual aja deh daripada nanti ada koreksi turun, nah malah nanti profitnya malah berkurang nih, atau nilai investasi kita jatuh nih. Nah seperti itu ya. Jadi hal ini sering terjadi dan sering dialami oleh kita semua. Nah mungkin pertanyaan besarnya apakah kita hanya profit ya tadi ya, hanya profit cuan ini dengan menjual saham aja? Nah sebenarnya enggak nih teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya dari Bill Gates saja, apakah Bill Gates bisa sekaya sekarang ini hanya dengan menjual Microsoft? Jadi secara zero times ini enggak. Jadi fokus berpikir secara layaknya pemilik bisnis adalah
bukan bagaimana kita menjual sebuah bisnis yang kita miliki ya, atau saham yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa melihat potensi dari kenaikan atau pertumbuhan earnings ya perusahaan yang kita investasikan. Jadi ibaratnya kalau kita tahu bisnisnya itu oke, pertumbuhannya ini konsisten ke depan, nah tentunya ini akan disertai dengan earnings yang naik. Dan tentunya juga kalau earnings yang ini naik, pertumbuhan profit yang naik, ini tentunya akan inline ya, inline dalam arti pertumbuhan sahamnya juga ikut naik. Nah, jadi kesimpulannya adalah berpikir seperti pemilik bisnis ya, layaknya seperti pemilik bisnis adalah ketika berinvestasi ini kalau kita tahu saham yang kita mau investasikan secara bisnis dan fundamental kita tahu ke depan dia prospeknya oke ya secara jangka panjang, konsisten. Nah, kita nggak goyah nih teman-teman, nggak goyah, nggak jiper ya, nggak jiper dalam arti nggak ibaratnya nggak khawatir kalau sahamnya itu turun. Nah, bahkan kalau secara bisnisnya itu masih oke dan ada koreksi nih, itu menjadi peluang bagi teman-teman untuk beli di diskon ya, atau buy on weakness ya. Buy on weakness dalam arti bisa collect lebih banyak tapi di harga yang diskon ya, lebih murah seperti itu. Dan jadi ini juga bisa menjadi potensi yang teman-teman bisa raih untuk bisa memaksimalkan cuan yang dari investasi saham. Jadi secara kesimpulannya adalah dari Warren Buffett ini berpesan ya, mungkin dalam secara jangka pendek orang ini cenderung berinvestasi saham ya. Ini takut ketika saham itu turun, tapi ternyata setelah dijual harganya malah naik lebih tinggi lagi. Nah, padahal ketika akhirnya karena termakan oleh greedy ya, ketika harganya sahamnya naik lagi, akhirnya tadinya sudah dijual, akhirnya masuk kembali. Nah, tapi ketika masuk kembali, sahamnya malah ambles. Nah, hal itu yang sering terjadi nih teman-teman. Jadi so far teman-teman ketika berinvestasi saham adalah ketika teman-teman tahu saham itu prospeknya oke, teman-teman nggak usah khawatir apakah mungkin kalau ada terjadi koreksi itu sahamnya jelek atau enggak. Nah, teman-teman tetap tenang nih, mentalnya tetap sehat, tetap tenang bahwa sahamnya masih oke ke depan, dan kalaupun ada koreksi itu akan menjadi peluang teman-teman misalnya buy on weakness ya, atau membeli di harga diskon seperti itu. Jadi berpikir layaknya pemilik bisnis adalah ketika teman-teman yakin bisnisnya oke, teman-teman nggak khawatir ya kalau misalnya ada koreksi nilai saham, tapi teman-teman masih positif nih bahwa ke depan pertumbuhannya masih oke. Jadi secara jangka panjang pertumbuhan secara harga saham ini masih positif seperti itu. Nah, next kita akan beralih. Ini kita adalah bagaimana ini study case ya kalau kita menabung dan investasi saham. Nah, di sini diilustrasikan Pak Anto berumur 31 tahun dan memiliki penghasilan per bulannya 15 juta dan sudah berkeluarga. Nah, di mana Pak Anto ini alokasikan 13,3% per bulan ya. Ini senilai 2 juta, masing-masing 1 juta untuk tabungan dan 1 juta untuk investasi. Nah, di sini Pak Anto ini memilih saham Bank BRI ya untuk dibeli setiap bulannya. Nah, kira-kira berapa nih hasil investasi Pak Anto di akhir 2021 ya? Ini selama 4 tahun dari 2008 hingga akhir 2021. Nah, di sini kita melihat dari kalkulasi ya dari tim Retail Research JCB ini untuk return untuk tabungan selama 4 tahun nilainya hanya mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp98.000 dengan asumsi menabung 1 juta per bulan dengan bunga digulung selama 4 tahun dan bunganya ini 0,1 per tahun. Dan kemudian dari hasil investasi saham di Bank BRI selama 4 tahun per bulan, ini return yang didapat hampir mencapai 30% atau keuntungan yang didapat sebesar 13,5 juta dengan total nilai investasi sebesar 59,6 juta rupiah.
Nah, juga dari asumsi tersebut menabung sama ya 1 juta per bulan di saham Bank BRI, dan dari awal 2018 hingga akhir 2021 tanpa diambil ya, baik yang di tabungan maupun keuntungan. Nah, dari hal tersebut kita melihat bahwa kalau di tabungan, kalau kita hanya menabung aja nih, tentunya nilainya nggak terlalu gede dibandingkan dengan investasi di saham bank, tentunya di saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi tentunya hal ini teman-teman ada gambaran ya, kira-kira kalau misalnya antara nabung dan investasi mana nih yang memberikan return yang paling optimal ya untuk teman-teman. Nah, tentunya tadi apa ya, saham Bank BRI ini adalah salah satu contoh aja ya. Jadi tetap disclaimer on, nggak ada ibaratnya nggak ada ajakan ya untuk misalnya membeli saham Bank BRI. Jadi ini hanya contoh aja ya. Tadi tetap keputusan nanti teman-teman dalam berinvestasi kami serahkan sepenuhnya ke teman-teman sebagai investor. Nah, tentunya di sini adalah sosial media dari CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin ke depan supaya nggak ketinggalan informasi ya, supaya tetap up to date. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti kami di sosial media, ada di Instagram, ada di YouTube ya, Facebook, Telegram, TikTok, dan ada di podcast maupun juga ada di Twitter. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja untuk masuk ke sesi Q&A. Nah, mungkin udah ada pertanyaan masuk nih. Dan tentunya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ini silahkan aja menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Nah, saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Vincent Alexander. Nah, jadi halo, selamat siang Pak. Permisi, untuk yang pertama kali membeli saham itu mungkin ceknya di saham perusahaan di mana ya? Nah, mungkin ketika teman-teman yang mungkin membeli saham ya, kira-kira mungkin baiknya itu di saham mana ya gitu ya, mungkin pertanyaan dari Bapak Vincent Alexander. Nah, mungkin bisa jawab mungkin untuk saham investor yang pemula ya, atau orang yang baru, teman-teman ibaratnya mungkin baru mulai berinvestasi saham. Nah, teman-teman mungkin bisa membeli saham yang saat ini yang lebih cenderung yang liquid ya, ataupun saham-saham yang cenderung punya likuiditas yang cukup ya, ataupun kalau teman-teman lebih muda, nanti teman-teman bisa mencari daftar list indeks LQ45. Kira-kira di situ teman-teman bisa watch mana nih saham-saham yang oke gitu ya. Nah, mungkin kalau spill sedikit ya apa yang saham yang menarik saat ini. Nah, itu kalau kita tadi sempat bahas nih teman-teman, katalis penggerak IHSG itu apa? Sebentar, kita akan coba rewind ke belakang. Nah, kalau kita melihat katalis penggerak IHSG saat ini ya, di mana kita melihat dari segi kenaikan harga komoditas, nantinya mungkin ini bisa teman-teman watch ya untuk saham-saham yang relate dengan komoditas. Namun tentunya juga memang kalau saham-saham yang relate dengan komoditas atau saham-saham yang lebih sensitif terhadap harga ya, tentunya memang ini cenderung fluktuatif ya harganya. Namun mungkin kalau teman-teman yang lebih konservatif atau yang lebih nggak terlalu pergerakannya itu naik turun cukup tinggi, nah teman-teman bisa melihat bagaimana potensi dari kasus COVID, yang dimana tentunya kalau kasus COVID ini melandai, ini akan positif nih untuk pemain-pemain retail seperti saham-saham ya, yang seperti contohnya MAPI nih ibaratnya ya. Seperti itu. Jadi pemain-pemain retailers yang ibaratnya kalau ada reopening ekonomi ya karena kasus COVID melandai, itu akan diuntungkan seperti itu. Jadi itu contohnya yang kalau kira-kira kalau mau investasi saat ini itu kemana gitu sahamnya seperti itu. Nah, mungkin itu gambarannya yang bisa teman-teman shortir untuk untuk investasi saham. Nah, tentunya nanti kalau teman-teman Bapak Ibu sudah menjadi nasabah dari CIMB, nah misalnya mungkin kebingungan nih, kira-kira saat ini tuh
lagi in-nya itu apa ya, yang bisa di watch atau highlight itu saham apa ya, dan kira-kira pilihan saham yang untuk masih menarik untuk diinvestasikan itu apa aja ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa mengikuti kelas kami khusus nasabah dari CJCMB. Ini gratis ya, gratis khusus nasabah. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini ketika nanti teman-teman sudah mengikuti kelas pasti ini ya, dan juga nanti dilanjutkan dengan dari digital business. Nah, teman-teman mendaftar menjadi nasabah, nah, dan teman-teman mendapatkan gratis nih kelas edukasi dari tim retail research CJCMB Sekuritas Indonesia, gratis. Jadi teman-teman sambil berinvestasi ini sambil juga belajar ya, belajar memilih saham-saham ataupun perusahaan yang bagus nih untuk di watch ya. Nah, next juga ada yang bertanya ini di kolom. Oke, sebentar, ada yang menanyakan juga nih di kolom chat ya. Oke, sebentar untuk. Oke, selamat siang Pak Haji. Untuk investor pemula, kira-kira materi apa yang perlu dipelajari terlebih dahulu? Nah, mungkin dibantu ngelis ya. Nah, jadi mungkin untuk investor pemula, nah mungkin diperhatikan dulu nih teman-teman. Mungkin kira-kira Bapak Ibu nih, ini adalah tipe investor yang seperti apa ya? Kira-kira mungkin yang lebih cenderung jangka pendek ataupun suka jangka panjang ya. Nah, mungkin kalau yang lebih cenderung ke jangka pendek, nah mungkin ini adalah yang lebih cenderungnya trading ya. Nah, kalau yang lebih suka jangka panjang nih ataupun nggak bisa ada waktu terus untuk mantau pergerakan harga, nah mungkin ini lebih cenderung suka investasi yang jangka panjang ya. Nah, tentunya mungkin antara jangka pendek maupun jangka panjang ya, trader maupun investor, tentu ini adalah berbeda nih yang harus diperhatikan ya. Mungkin kalau yang investor jangka pendek, investor jangka panjang, mungkin itu yang lebih diperhatikan adalah result laporan keuangan atau secara fundamental ya. Nah, mungkin kalau ibaratnya kalau investor trader yang trading setiap hari, nah mungkin lebih kecenderung sentimen apa yang menggerakkan harga sebuah saham dan bagaimana technical view ya, technical view, support, resistance dan sebagainya itu bisa dianalisis, dan bagaimana teman-teman bisa entry maupun exit seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa dapatkan itu semua ya, baik maupun technical analysis maupun fundamental analysis ketika nanti teman-teman sudah menjadi nasabah dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin karena waktu sudah habis ya, mungkin saya bisa tutup untuk sesi 1 di kesempatan kali hari ini. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa mengikuti kami ya di sosial media kami, baik di Telegram, Instagram maupun YouTube maupun yang lainnya ya, dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih, dan kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, mungkin lebih lanjut nanti bisa berlanjut ya untuk materi sesi 2 bersama Wisnu ya di sesi digital business. Oke, thank you Mas Haji atas pemaparannya. Jadi tadi Mas Haji udah menjelaskan secara singkat dan jelas ya teman-teman ya untuk terkait sesi pertama. Oke, seperti itu. Bentar. Mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya ya. Maksudnya ke sesi digital business terkait CGCMB iTrade, online trading dari CGCMB Sekuritas Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah dikasih pemaparan tentang pasar modal, basic pasar modal, kira-kira mau beli saham apa, atau misalnya kira-kira planningnya bagaimana untuk memulai investasi di saham atau di pasar modal. Nah, sekarang tinggal di baratnya mengeksekusinya nih, atau cara mengaplikasikannya seperti itu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa bertransaksi saham, bisa investasi saham melalui CGCMB Sekuritas Indonesia, dan Bapak Ibu harus registrasi terlebih dahulu seperti itu. Mungkin saya akan share screen ya Bapak Ibu ya, terkait pengenalan kami.
Oke, mungkin kita langsung aja mulai Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya pertanyaan terkait seputar platform atau misalnya untuk fee-nya atau bagaimana sistematis menggunakan aplikasi kami, tentunya Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di kolom chat atau di kolom Q&A. Jadi kita bisa diskusi bareng. Bapak Ibu yang tidak tahu atau bagaimana cara menggunakannya, nantinya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Kita di sini sharing aja Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi Bapak Ibu bisa ada kebayang nih gimana untuk menggunakan atau mengoperasikan, mengaplikasikan aplikasi kami. Oke, langsung mulai aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebentar. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa langsung ke website kami di cgscmb.co.id. Nah, di situ akan terlampir banyak informasi-informasi menarik tentunya ya, yang tentunya Bapak Ibu bisa lihat. Tentunya Bapak Ibu juga bisa mengikuti event-event kami tentunya apabila Bapak Ibu sudah menjadi nasabah. Misalnya Bapak Ibu ingin belajar analisa teknikal, nanti ada kelas pasti untuk nasabah, nanti kita ada apa namanya kelas untuk belajar teknikal dan maupun fundamental dan update-update terkini seputar pasar modal Indonesia seperti itu. Dan nantinya juga kita juga ada event ya dari CGSMB Sekuritas Indonesia, itu ada meet and greet atau ada SPM atau ada apa namanya Indonesia Investor. Biasanya kita akan membawakan apa namanya emiten-emiten, kita akan membahas prospek ke depannya bagaimana emiten tersebut untuk jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya yang belum membuka akun di kami, tentunya Bapak Ibu bisa menguji website kami di cgcmb.co.id. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mencari tahu informasi-informasi menarik ya tentunya ya. Dan untuk membuka akun tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke register dan masukkan email Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu daftar. Contohnya ya, ini email saya. Sorry. Masukkan kata sandi dan kata sandi menggunakan satu huruf besar minimal 8 karakter dan ada satu angkanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu contohnya bisa masukkan seperti ini ya. Dan konfirmasi juga harus disamakan dengan password yang di atas. Lalu klik di sini I'm not a robot dan klik register. Namun apabila Bapak Ibu sudah melakukan register dan sudah konfirmasi melalui email Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa langsung login ya di sini dan Bapak Ibu bisa mengisi register untuk membuka akun Bapak Ibu seperti itu. Nah, tentunya sekarang pembukaan akun itu secara online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan di mana saja, kapan saja, tetap stay di tempat Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu bisa membuka akun dengan satu sentuhan di aplikasi kami di register cgs.cmb.co.id. Dan Bapak Ibu hanya menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan seperti EKTP, NPWP, cover buku tabungan, dan mungkin saat ini kita tidak menggunakan cover buku tabungan ya, apalagi yang baru buka buku tabungan segala macam. Tentunya Bapak Ibu bisa melampirkan informasi internet banking. Yang penting terlampir ada nama lengkap dan nomor rekeningnya seperti itu. Nah, nanti kita akan memproses untuk pembukanya akun Bapak Ibu. Nah, prosesnya itu sangat cepat sekali Bapak Ibu. Jika tidak ada kendala, Bapak Ibu bisa jadi akun Bapak Ibu di 1 hari seperti itu. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan user ID dan password, SRE, nomor RDN Bapak Ibu, dan SID Bapak Ibu seperti itu. Yang nantinya akan dikirimkan melalui email. Dan tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan email terkait untuk mendownload aplikasi dari kami karena Bapak Ibu sekarang menggunakan aplikasi terbaru, nantinya Bapak Ibu bisa mendownload di email yang kita kirimkan untuk linknya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke PowerPoint-nya. Mungkin saya akan menjelaskan terkait platform terbaru kami. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di kolom Q&A maupun di kolom chat yang mengikuti webinar Zoom. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
untuk PowerPoint pertama yang saya akan tampilkan ini adalah dengan judul The Old and the New. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi lama dan aplikasi terbaru. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat aplikasi yang lama dan ini adalah aplikasi terbaru dari kami gitu kan. Di sini ada perbedaannya sangat signifikan Bapak Ibu di aplikasi lama dan aplikasi terbaru. Yang di aplikasi lama tentunya yang sebelah kiri ini Bapak Ibu mereka cuma menggunakan mode gelap ya dan seperti ini, dan di aplikasi baru dengan tampilannya lebih fresh, lebih ringan, lebih enak, dan untuk menganalisa lebih enak segala macam, mengakomodir transaksi Bapak Ibu lebih mudah seperti itu. Nah, makanya kenyamanan Bapak Ibu untuk transaksi kita pikirkan juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa menggunakan aplikasi terbaru apabila Bapak Ibu sudah melakukan registrasi. Nah, untuk Bapak Ibu bisa nge-search aplikasi kita di Play Store maupun App Store, di aplikasi lama maupun aplikasi baru. Nah, untuk ini adalah aplikasi lama Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi lama untuk di aplikasi kami CG CMB iTrade, dan ini adalah aplikasi CG CMB iTrade New seperti itu. Jadi lebih keren ya tampilannya seperti ini, dan jangan lupa untuk memilih ada tulisannya Indonesia seperti itu. Karena kita ada beberapa ya ada di Singapura maupun di Malaysia, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih yang Indonesia, dan tentunya bisa di-download di Play Store maupun App Store seperti itu. Nah, untuk loginnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah registrasi dan sudah menerima SID, RDN, dan SRE, maka Bapak Ibu akan mendapatkan user ID, password, dan PIN sebagai validasi untuk pertama kali melakukan login seperti itu. Nah, untuk pertama kali ini adalah tampilan untuk login pertama kalinya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan user ID dan password untuk validasi sebelum masuk ke menu transaksi saham CGSMB iTrade, dan tentunya Bapak Ibu bisa remember me. Jadi Bapak Ibu setelah login lalu logout lagi, otomatis user ID Bapak Ibu langsung kesimpan dan Bapak Ibu tinggal memasukkan password saja seperti itu. Jadi tidak perlu berulang-ulang kali, tidak perlu ribet-ribet. Bapak Ibu tentunya bisa remember me untuk memasukkan passwordnya seperti itu ya. Jadi tidak perlu memasukkan user ID-nya lagi. Nah, di sini ada pilihan tema yang Bapak Ibu bisa gunakan ya, seperti itu. Karena mungkin di smartphone Bapak Ibu saat ini sudah bisa menggunakan tema gelap dan terang ya, seperti itu ya. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu. Nah, tentunya di aplikasi trading pun juga Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi model dark maupun tema terang atau light seperti itu. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu dengan kenyamanannya masing-masing seperti itu. Tetapi kita sudah menyediakan untuk tema ini tergantung Bapak Ibu lebih enak yang mana seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa ke menu setting ya di sini, dan di sini ada dua pilihan yaitu tema gelap dan maupun tema terang seperti itu. Bagaimana cara melakukan pembelian saham? Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu sebentar. Jadi ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan awal untuk setelah login, memasukkan user ID dan password. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade seperti itu. Menu trade ini, dan maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian saham tersebut. Contoh, di sini bukan sebagai rekomendasi Bapak Ibu harus beli saham SIDO, tetapi ini hanya sebagai contoh untuk cara melakukan pembelian saham. Di sini ada saham SIDO Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung membeli saham tersebut dengan klik di tanda kaca pembesar ini dan cari saham-saham yang Bapak Ibu ingin beli. Misalnya ada saham SIDO atau saham BNGA. Tergantung Bapak Ibu mau beli saham yang mana seperti itu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat harga cara keseluruhan seperti itu, di harga bid maupun di harga offer. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik tanda panah ke bawah ini, nanti ada harga ke bawah seperti ini. 1010, 1005, 1005 seperti itu ya. Nanti ada urutannya tergantung Bapak Ibu mau beli di harga berapa untuk saham tersebut. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung memasukkan jumlah lot. Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah lot. Satu lot itu adalah 100 lembar saham Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan satu lembar saham di harga 100.000 untuk saham SIDO seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung memasukkan jumlah harganya. Bapak Ibu mau beli di harga berapa, dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik buy. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal langsung muncul di confirm order ya, transaksi Bapak Ibu muncul di confirm order, ada saham SIDO, ada price, ada jumlah lotnya, dan total keseluruhan yang Bapak Ibu ingin beli seperti itu. Dan jangan lupa untuk memasukkan PIN seperti itu.
lalu Bapak Ibu tinggal langsung klik confirm order. Oke, nanti kalau misalnya setelah confirm order, Bapak Ibu bisa melihat hasil transaksi Bapak Ibu apakah sudah match, apakah masih open maupun ke reject. Tentunya Bapak Ibu bisa melihat di menu order list atau kita kenal itu saat ini adalah recent order Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Dari sini yang kecil ini nanti langsung diarahkan ke recent order Bapak Ibu. Nah, di sini ada saham Sido maupun saham Puwon seperti itu. Nah, di sini lebih jelas, lebih enak dilihatnya kalau misalnya ke reject warnanya merah dan tulisan reject. Kalau Sido sahamnya itu adalah sudah match ya, berarti sudah transaksinya sudah done Bapak Ibu. Bukan mengantri lagi, bahkan sudah masuk portofolio. Tinggal nunggu T+2 untuk settle-nya seperti itu ya. Nah, nanti di sini akan statusnya menjadi match seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa menanyakan langsung melalui kolom Q&A dan kolom chat ya, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, ini untuk cara melakukan penjualan Bapak Ibu. Tentunya sama saja Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu punya saham tersebut di portofolio, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan sell seperti itu. Kalau tadi buy kita melihat warna temanya itu seperti merah ke muda ya, merah muda seperti itu, tetapi untuk sell Bapak Ibu warnanya warna hijau seperti itu untuk temanya. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan transaksi, tidak perlu melakukan memasukkan PIN kembali karena Bapak Ibu sudah melakukan transaksi sebelumnya. Kecuali Bapak Ibu logout ataupun login lagi, nah nanti Bapak Ibu akan memasukkan PIN lagi seperti itu. Dan ini adalah statusnya match Bapak Ibu. Dan di sini ada tulisan match warna hijau seperti ini, bahwasanya transaksi Bapak Ibu sudah match, sudah berhasil seperti itu dan sudah keluar dari portofolio apabila Bapak Ibu melakukan sell. Nah, tinggal tunggu T+2 untuk settle-nya ya Bapak Ibu ya, karena itu sudah peraturan dari bursa. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu bisa melakukan pembelian buy maupun sell di menu code seperti itu. Nah, di poin 1 di poin 2 apa perbedaannya? Kalau di poin 1 itu kan ada buy doang. Nah, kalau di poin 2 itu ada buy maupun sell. Nah, yang membedakan adalah di poin 1 screenshot dari hasil itu adalah tidak mempunyai portofolio di saham di akunnya seperti itu. Contoh, saham BNGA berarti kita nggak punya portofolionya, maka akan muncul buy doang bahwasanya kita harus membeli. Seperti itu. Tetapi di poin 2 itu ada buy maupun sell saham MPPA. Berarti kita punya portofolio di saham tersebut. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan jumlah saham tersebut, jumlah lotnya atau pembeliannya ya, dengan Bapak Ibu tinggal mengklik buy, maupun Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan aset itu dengan tinggal klik di menu sell seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja nih menu buy atau sell itu untuk apabila Bapak Ibu memiliki saham tersebut, tetapi kalau tidak mempunyai saham tersebut maka hanya ada pilihan buy untuk melakukan pembelian seperti itu. Dan mungkin just informasi aja Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai dana di RDN nih, misalnya sebesar 200.000 atau 1 juta, kita tidak akan memberikan ini ya bunga ya. Kalau misalnya di bank kan ada biaya admin ya. Kalau kita tuh tidak ada biaya admin Bapak Ibu, jadi kita hanya ada transaksi fee beli maupun fee jual ya Bapak Ibu ya. Nah, fee belinya itu sebesar 0,1815% dari transaksi dan fee jualnya itu 0,2815 dari besaran transaksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menaruhkan duit 200.000 atau 1 juta atau 5 juta, untuk potongan bulanannya tidak ada Bapak Ibu, seperti itu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan deposit maupun transaksi sekitar 6 bulan, kita akan menutup akun Ibu atau disuspend ya, karena itu sudah peraturan dari KSEI juga seperti itu. Bahwasanya Bapak Ibu tidak memiliki atau tidak ada aktivitas di akun Bapak Ibu. Oke, di sini ada cara untuk melakukan amend maupun withdraw order ya. Jadi di sini amend itu adalah untuk Bapak Ibu merubah harga atau merubah jumlah lot yang tadinya menaikkan atau menurunkan seperti itu. Tetapi kalau misalnya menaikkan saja tetapi harganya tidak dinaikkan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan amend kecuali Bapak Ibu tidak merubah harga atau cuma menurunkan apa ya, volumenya ya atau lotnya ya, itu tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amend seperti itu. Dan perlu dipastikan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan amend itu, pastikan status Bapak Ibu masih open. Kalau sudah match kayak tadi sebelumnya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan amend order. Begitupun juga melakukan withdraw order Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa melakukan withdraw order selama status transaksi Bapak Ibu masih
open. Kalau sudah match, Bapak Ibu tidak bisa melakukan amen seperti itu atau withdraw seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan ya, mungkin kalau misalnya ada orang kok saya nggak bisa amen, nggak bisa withdraw gitu, mungkin transaksi Bapak Ibu sudah settle dan sudah masuk ke portofolio. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu mungkin di sini akan saya jelaskan terkait portofolio Bapak Ibu ya dari poin 1 sampai poin 6. Nah, poin pertama itu ada portfolio value Bapak Ibu, yaitu total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, kita lihat ya, di sini di portofolio itu ada saham Goto maupun saham MPPA. Saham Goto kepemilikannya itu sebesar kalau dalam itu kuantitinya itu sebesar 3.660.000 Bapak Ibu, dan saham MPPA sebesar 289.600. Maka portfolio value secara keseluruhan yaitu adalah Rp3.949.600 seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu total keseluruhan aset yang ada di portofolio. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit Bapak Ibu, yaitu total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Jadi Bapak Ibu bisa melihat naik atau turunnya itu dari unrealized profit dari secara keseluruhan. Kalau misalnya lagi rugi, maka munculnya seperti itu warna merah ya Bapak Ibu ya. Dan itu total keseluruhannya dari kerugian saham Goto sebesar 134.000 dan MWPA sebesar 54.000 seperti itu. Jadi maka totalnya adalah Rp188.400 seperti itu. Lalu lanjut di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu yaitu kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Nah, kita lihat di sini ada saham Goto dan saham MPPA, yaitu adalah aset yang Bapak miliki atau jumlah saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio seperti itu. Lalu di bawahnya simbol itu ada price yaitu harga saham yang update ya atau real time di market seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu klik kemanapun. Bapak Ibu misalnya mau lihat harga update dan portofolio Bapak Ibu atau saham Bapak Ibu miliki di portofolio, tentunya Bapak Ibu bisa melihat secara real time di bawah kode emitennya seperti itu. Contoh, saham Goto di harga 366 perak, saham MPPA itu di 362, itu harga di saat di screenshot atau diambil gambar ini seperti itu. Lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss ya Bapak Ibu, yaitu total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau ini ya mungkin terlihat jelas ya di sini saham Goto kerugiannya di 134.000, saham MPPA kerugiannya di 54.400 seperti itu. Lalu di poin selanjutnya itu ada net balance Bapak Ibu, yaitu total lot saham yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, di sini ada account summary Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan secara detail ya, maksudnya seperti apa. Nah, untuk poin pertama, mungkin saya jelaskan di poin pertama dulu, yaitu ada buying power, yaitu batas atas nilai transaksi beli nasabah. Jadi Bapak Ibu contoh mempunyai dana di RDN atau Bapak Ibu baru melakukan deposit dana sebesar 1 juta. Maka buying power Bapak Ibu sekitar 5 juta, seperti itu. Makanya Bapak Ibu misalnya seandainya dananya kurang, misalnya membeli saham tertentu dananya kurang, Bapak Ibu tentu bisa menggunakan buying power tab. Tetapi tergantung dari haircut dari saham tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat saham-saham yang tertentu, misalnya kayak saham-saham yang kita lihat yang naik, fluktuatifnya naik atau turunnya cepat itu, maka haircut-nya juga makin besar Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya contoh tadi ada saham apa ya, Toto ya, salah satunya saham Toto itu haircut-nya tuh sebesar 75% seperti itu. Maka Bapak Ibu hanya bisa menggunakan 30% dari buying power untuk membeli saham tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu nilai saham yang dimiliki nasabah atau Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya. Di portfolio value, di sini terlampir juga dengan nama holding market value. Jadi, itu akan menaikkan 3.929.600 akan naik atau turunnya secara real time Bapak Ibu tergantung dari kenaikan harga pasar atau saham Bapak Ibu yang dimiliki di portofolio. Oke, lanjut. Di poin nomor 3 itu ada total aset, yaitu total nilai aset dari dana saham Bapak Ibu. Jadi total asetnya itu sudah ditambah dengan total aset saham dan dana Ibu di RDN saat itu juga. Nah, contohnya di sini ada current balance dan holding market value ya. Kita jumlahkan hasilnya maka dari jadinya 4.053.860 perak. Seperti itu. Itu secara real time. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di current balance di poin nomor 4 itu mungkin saya sudah jelaskan ya. Itu adalah dana yang secara real time. Lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance, yaitu jumlah dana yang tersedia di RDN. Nanti akan bertambah atau berkurangnya itu setelah T+2 ya.
Lalu di poin 6 itu ada kredit limit Bapak Ibu, yaitu jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi gini, kredit limit ini kan kita lihat besar ya, 300 juta ya. Jadi untuk kasus kredit limit ini mungkin banyak nasabah atau nasabah kami yang belum mengerti apa itu kredit limit. Jadi kredit limit itu adalah contoh Bapak Ibu mempunyai dana di RDN itu sebesar 500 juta. Nah, tetapi kredit limit Bapak Ibu sebesar 300 juta. Maka Bapak Ibu hanya bisa transaksi sebesar 300 juta dari keseluruhan. Jadi walaupun Bapak Ibu punya dana 500 juta, tidak bisa langsung semua Bapak Ibu bisa pakai ya. Karena kredit limit atau batas atas transaksi Bapak Ibu itu hanya di 300 juta, seperti itu. Nanti apabila Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, tentunya Bapak Ibu bisa menaikkan kredit limit Bapak Ibu dengan menghubungi sales yang nanti akan kami infokan ke Bapak Ibu seperti itu. Oke, mungkin lanjut selanjutnya ya di poin 7 ya dan 8 itu sebenarnya sama maknanya, mungkin saya akan jelaskan ada open buy dan open sell seperti itu. Nah, ini adalah transaksi yang belum match Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi kita transaksi saham Gotoh sekitar 100.000 ya, 100.000. Nah, nanti kalau misalnya transaksi beli akan muncul di sini Bapak Ibu. Bahwasannya di sini ada duit 100.000 dan nanti akan menghilang setelah Bapak Ibu sudah match transaksinya seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum match, di sini akan muncul terus di open buy maupun di open sell. Seperti itu Bapak Ibu, sama saja. Lalu, sebentar. Lalu di poin nomor 9 dan nomor 10 itu sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya poinnya ya. Tetapi kalau saya dan buy ini adalah transaksi yang sudah match Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya poin 7 sama 8 itu adalah transaksi yang masih open, tetapi kalau poin 9 dan 10 adalah poin yang maksudnya transaksi yang sudah match atau sudah masuk ke portofolio. Nanti di sini ada contohnya ya. Di sini ada 2.746.200 adalah transaksi yang kita beli seperti itu. Nanti ini akan menghilang setelah T+2 seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah match untuk melakukan transaksi. Oke, selanjutnya ada for sale yaitu nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu untuk dijual seperti itu. Oke, ini adalah menu cash withdraw Bapak Ibu untuk melakukan penarikan dana. Jadi ini adalah fitur yang akan Bapak Ibu bisa gunakan apabila Bapak Ibu membutuhkan dana yang ada di RDN yang Bapak Ibu ingin tarik ke rekening tabungan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu apabila sudah jadi nasabah kami, tentunya Bapak Ibu bisa memfoto atau mencatat jam-jam tersebut ya untuk melakukan penarikan dana. Nah, jadi Bapak Ibu contohnya misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat, maka dana Bapak Ibu akan masuk ke rekening tabungan Bapak Ibu itu setelah jam istirahat ya, atau biasa kita kenal tuh setelah jam sesi 2. Kan kalau misalnya jam bursa itu kan sesi 1 dari jam 9 sampai setengah 2. Nah, kalau misalnya sesi 2 tuh jam setengah 2-an sampai jam 3 seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di jam tersebut agar nanti dana Bapak Ibu akan masuk ke rekening tabungannya di T+0 atau di hari itu juga seperti itu. Karena di cut off time-nya kita 9.30, apabila Bapak Ibu melakukan penarikan di 9.30, maka dana Bapak Ibu akan masuk keesokan harinya seperti itu. Keesokan hari di hari bursa. Contoh, kalau di hari Jumat kita akan memprosesnya di hari Senin seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan penarikan di jam 9.30. Dan untuk minimum penarikannya Bapak Ibu bisa menarik sebesar 50.000 seperti itu untuk minimalnya. Nah, Bapak Ibu tentunya bisa menggunakan history chart ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa senang melihat chart-chart dari pergerakan saham, tentunya Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan dengan menggunakan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun seperti itu. Jadi tentunya tergantung Bapak Ibu melihat jangka panjang juga bisa, secara harian juga bisa, tentunya itu tergantung kenyamanan Bapak Ibu untuk menganalisa teknikal. Tentunya Bapak Ibu juga bisa menggunakan beberapa indikator untuk menganalisa teknikal. Kita sudah siapkan seperti moving average, time series forecast, filter smoothing, Bollinger Band, accumulation distribution, dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan indikator lain seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menambahkan saham-saham yang kira-kira Bapak Ibu ingin save atau ingin Bapak Ibu tetap pantau terlebih dahulu di menu favorit stok. Dan tentunya tampilannya seperti ini ya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu whitelist, lalu pilih yang my favorit dan klik tanda panah ini, tanda
tambah ini ya, dan nanti Bapak Ibu bisa menambahkan saham-saham yang kira-kira Bapak Ibu ingin masukkan ke my favorit. Dan tentunya apabila Bapak Ibu sudah kebanyakan nih, tentunya Bapak Ibu bisa menghapus dengan klik tanda panah ke kanan ini, lalu klik remove seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu bisa melakukannya seperti itu. Dan tentunya di sini ada lonceng ya. Di sini artinya adalah saham tersebut sedang ada notifikasi khusus dari bursa seperti itu. Karena banyak nasabah yang menanyakan apa itu arti lonceng di aplikasi kami. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti pemaparan dari online trading kami. Tentunya Bapak Ibu bisa memfollow sosial media kami. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi menarik seputar pasar modal terkini dan tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi saham yang kami akan kirimkan dari tim research kami. Di sini ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Spotify, ada Facebook. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan jangan lupa untuk follow Telegram kita seperti itu. Dan nanti tentunya banyak informasi-informasi menarik ya tentunya terkait seputar pasar modal Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan atau ingin tanyakan tentunya bisa menanyakan langsung di kolom Q&A ya. Apakah ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanya Bapak Ibu terkait platform sebelum kita tutup? Mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit ya terkait platform kami ya. Sebentar, mungkin saya akan share screen nih. Kita coba menggunakan apa namanya aplikasi mobile ya. Mungkin saya share screen sebentar. Oke, coba saya share screen. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan kebetulan saya dari member nih, jadi nggak usah perlu masukkan user ID lagi dan Bapak Ibu tinggal masukkan passwordnya saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Dan kita coba ke menu tema dulu nih. Kita bisa ke menu setting. Kita bisa memilih tema terang maupun gelap. Nah, tema gelapnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang biasa mungkin di smartphone Bapak Ibu biasa menggunakan tema gelap, tentunya yang sudah kebiasa Bapak Ibu bisa menggunakan tema gelap ya. Dan mungkin karena biasanya saya menggunakan tema terang, tentunya saya ganti tema terang seperti ini Bapak Ibu, biar lebih jelas. Dan di sini ada portofolio. Kebetulan di sini nggak ada sahamnya, jadi di sini portofolio dan analysis profitnya juga kosong ya, seperti itu. Dan di sini ada akan summary Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini yang saya tadi bilang ada credit limit maupun buying power seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade. Nah, di sini harganya lebih jelas ya Bapak Ibu. Ini saham Sido juga nih, kebetulan sama. Di sini Bapak Ibu bisa mengantri di harga tertentu yang Bapak Ibu ingin beli di saham tersebut nih. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada harga open Bapak Ibu, harga saat pembukaan tadi, saham Sido di harga berapa. Di sini ada harga tertinggi yaitu di 995 tentunya Bapak Ibu. Di sini ada harga pre-closing di harga 95 dan di sini ada harga terendah yaitu di 980 seperti itu. Berarti secara pergerakan pernah menyentuh di harga 995 dan pernah menyentuh di harga terendah selama hari ini yaitu di 980. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan masukkan jumlah lot dan ini kita ngantri di 975 ya. Berarti Bapak Ibu satu lotnya itu bisa membeli sebesar 97.500 seperti itu. Satu lot adalah 100 lembar. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kebetulan ini marketnya sudah tutup ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 3, maka tidak bisa melakukan transaksi beli maupun jual. Seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa melakukan withdraw ya. Nah, di sini ada terlihat jelas nih video history. Bahwasanya saya pernah melakukan deposit ya. Sebesar 200.000 ke akun ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara real time. Seperti itu. Seperti kayak kita lihat transaksi di ini ya, di bank gitu ya. Jadi ada historinya, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa melihat penarikan dananya, bisa langsung masukkan jumlahnya yang Bapak Ibu ingin tarik, itu di menu withdraw Bapak Ibu. Dan di sini akan summary yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kurang lebih aplikasinya. Dan di sini kita ada fitur baru ya Bapak Ibu ya, nanti ada fast order.
Nah, jadi fast order ini adalah keunggulannya adalah Bapak Ibu tidak perlu mengecek-ngecek lagi apakah transaksi Bapak Ibu sudah done atau belum, karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan di harga paling tertinggi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masukkan jumlah lotnya, atau Bapak Ibu yang biasa nggak mau repot-repot bisa memasukkan sini 50 lot, bahkan 100 lot, bahkan 150 lot, dan Bapak Ibu bisa mengeditnya misalnya, saya biasa nginput 70 lot gitu kan. Tentunya bisa dirubah di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik di sini 70 dan langsung buy di market. Nanti Bapak Ibu akan cepat transaksinya karena di sini adalah fast order, harga paling tertinggi ya, harga yang lagi saat itu, dan Bapak Ibu bisa langsung match seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu melakukan, saya ini harga terlalu ketinggian, saya mau unman gitu kan, contohnya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa klik di ini, di pengaturan ini, dan Bapak Ibu bisa enable unman dan enable cancel atau withdraw yang biasa kita kenal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik di sini nih, harga yang Bapak Ibu pengen antri juga bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu mau cepat dannya, buy di market aja seperti itu. Dan nanti cara amennya di sini contoh ada 1 lot ya Bapak Ibu atau 70 lot ya. Nanti Bapak Ibu bisa hold touch and hold, naik atau turun untuk melakukan amen seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan withdraw di withdraw buy ini, tentunya nanti transaksi Bapak Ibu langsung cancel seperti itu. Caranya mudah sekali, bisa langsung dapat orderan Bapak Ibu dengan menggunakan fast order seperti itu. Nanti kita juga ada conditional order ya. Jadi Bapak Ibu misalnya mau beli di harga terendah seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu-nunggu nanti biar sistem yang berjalan, nanti Bapak Ibu mendapatkan harga yang Bapak Ibu sudah setting seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi dari CGCMB iTrade New yang nanti Bapak Ibu akan gunakan. Nah, Bapak Ibu tinggal logout aja ya. Nah, kalau sudah di member me, user ID-nya sudah otomatis seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan sebelum kita tutup, bisa langsung tanyakan di kolom chat maupun di kolom Q&A. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal hingga saat ini. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya dan salam investasi Bapak Ibu.